Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur anugerah-Mu memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berbicara di tengah-tengah renungan ini dan biarlah Tuhan juga yang boleh terus menolong kami bagaimana kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saya membaca untuk kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, tema hari ini saya mengambil judul kaktus yang tetap hijau. Jika kita diberikan satu pertanyaan, apa yang terlintas dalam benak kita tentang padang gurun? Padang gurun merupakan sebuah tempat yang gersang ya, tentu saja. Tempat yang gersang, berdebu, berbahaya, suatu tempat yang hanya memiliki sedikit air dan tidak bisa menunjang kehidupan. Padang gurun juga dipakai untuk melukiskan suatu tempat yang berpenghuni. Sebab itu, kehidupan di padang gurun memang terkenal sangat keras dan tidak banyak orang yang mau hidup di sana. Nah, uniknya, di padang gurun ini ada berbagai tumbuhan yang justru bisa tetap hidup dan bertumbuh dengan baik di padang gurun khususnya. Sebut saja ada tumbuhan korma, zaitun, pohon palma, dan bahkan nah, tumbuhan-tumbuhan ini sekalipun hidup bukan di tanah yang subur, namun dia tetap bisa hidup dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga situasi yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita mengalami situasi seperti seolah-olah di padang gurun, gitu ya. Sebuah masa di mana dalam kehidupan kita penuh dengan permasalahan, kesulitan, penderitaan. Nah, masa-masa gersang dalam kehidupan kita ini sangat dihindari. Tentu saja kita pengennya masa-masa dalam kehidupan kita tidak pernah menjumpai seperti layaknya padang gurun. Tetapi ternyata siapa yang bisa menghindari permasalahan dalam hidup kita? Nah, namun satu hal yang bisa kita pelajari melalui bagaimana di tengah-tengah padang gurun itu ternyata ada tumbuhan-tumbuhan yang Tuhan ciptakan yang justru bisa tetap bisa bertumbuh di sana, tetap hijau, bahkan bisa menghasilkan buah pada musimnya. Nah, salah satu di antaranya yang kan eh, saya angkat dalam hal ini yaitu tumbuhan kaktus. Kita tahu bagaimana tumbuhan kaktus ini dan ada beberapa hal yang saya mengajak kita untuk belajar melalui Roma 5 ayat 3 sampai 5 yang saya tadi baca untuk kita semua. Bagaimana di tengah-tengah segala pergumulan dan penderitaan kita, kita tetap menjadi orang Kristen yang bisa bertumbuh, bahkan berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Yang pertama, di tengah-tengah kondisi penderitaan yang kita alami, kita bisa melakukannya dengan bertekun. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga pun juga dikatakan bahwa
Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, demikian juga sebuah kaktus. Kaktus ini mempunyai akar yang mengulur 50 sampai dengan 60 kaki ke semua arah. Jika kita ingin bertahan terhadap padang gurun dalam hidup kita, kita juga harus memiliki akar yang kuat dan tidak terguncangkan. Demikianlah cara kita mengembangkan akar yang kuat itu dan yang menancap jauh ke dalam tanah, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus menolong kita bagaimana kita berakar kuat di dalam Kristus. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjalani kehidupan kita dengan bertekun? Bertekun ini tidak hanya bagaimana kita bertekun menjalani penderitaan kita, tetapi juga bagaimana kita bertekun di dalam berdoa ataupun kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan, bertekun dalam kita bersekutu dengan Tuhan, tidak hanya persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga persekutuan kita secara komunal, di dalam persekutuan, bahkan di dalam ibadah kita. Maka mari kita terus bertekun mencari Tuhan, walaupun kita sedang ada dalam kesengsaraan atau penderitaan. Sebab dengan bertekun, kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani segala pergumulan kita dengan kita tetap bisa bertumbuh, yaitu yang kedua, kita bertahan. Bertahan dalam arti ini bisa diartikan sebagai tahan uji. Yang saya ambil dari ayatnya yang keempat, yaitu ketekunan itu tadi menimbulkan tahan uji. Tahan uji adalah suatu peristiwa di mana seseorang tidak mundur imannya atau bahkan menyalahkan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang dia tidak harapkan. Nah, sebagaimana kaktus tadi, kaktus itu tetap bisa bertahan hidup di padang gurun. Kaktus itu ternyata membutuhkan cadangan air yang sudah disimpan dalam batangnya. Sekalipun di padang gurun memang kondisi yang susah air, gitu ya, tidak selalu air itu ada. Tetapi bagaimana kaktus itu bisa bertahan hidup dan tidak pernah kehabisan air karena dia memiliki cadangan air yang ada di dalamnya. Itu juga yang membuat dia tetap bisa bertahan di cuaca ekstrim atau lingkungan yang keras, curah hujan yang sangat minim, tanah yang minim nutrisi, hingga suhu yang tidak bersahabat. Nah, dari kaktus ini pun kita juga bisa belajar bagaimana bertahan dari apapun yang terjadi di sekeliling kita, tidak akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Karena nutrisi yang kita serap itu sudah lebih dari cukup. Nutrisi yang kita bisa miliki yaitu melalui disiplin rohani yang terus kita lakukan tadi ya. Itu yang menolong kita bagaimana kita bisa bertahan dan tahan uji di dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Lalu kemudian hal yang ketiga yang kita bisa pelajari tengah-tengah segala pergumulan penderitaan kehidupan kita, kita juga bisa bersabar dan belajar menerima segala sesuatu yang terjadi dan tidak bersungut-sungut. Dalam hal ini saya mengambil dari ayatnya yang ke-4b sampai dengan ke-5 dikatakan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, sebagaimana tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini memang merupakan tumbuhan yang
Ada beberapa kaktus yang berjenis tumbuhan yang memiliki bunga. Namun untuk menumbuhkan bunga itu harus melewati proses selama tidak hanya berhari-hari atau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru kemudian kelihatan bunga. Sabar dalam jalan kehidupan inilah juga yang kita bisa pelajari melalui tumbuhan kaktus ini. Bagaimana di dalam segala kesabaran, semua indah pada waktunya. Mungkin tidak banyak yang tahu bila di balik penampilan kaktus yang gersang dan berduri, sebenarnya kaktus ini memiliki bunga yang tidak hanya sekedar muncul bunga kecil gitu, tetapi ternyata bunga yang dihasilkan dari kaktus ini merupakan bunga yang indah dan menawan. Nah, sekalipun melalui proses yang begitu lama, butuh kesabaran gitu ya, untuk menyaksikan bunga kaktus itu mekar. Sebagaimana kehidupan kita sebagai manusia juga memerlukan proses dan kesabaran untuk menantikan janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang baik ketika bagaimana dia melewati penderitaan yang dialami selama di bumi ini. Dia tetap bertekun di dalam penderitaan, tetap bertahan, bahkan juga bersabar. Sebab itu dia juga sanggup menolong kita melewati penderitaan supaya kita tetap bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Keadaan bisa saja membuat kita terpuruk, tetapi sebagai orang percaya kita diberi iman untuk tetap bisa kuat, sehingga Tuhan tetap dipermuliakan dalam situasi yang kita hadapi. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak mengecewakan, karena di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, sekalipun pun mungkin permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mungkin prosesnya sangat panjang untuk kita bisa menyelesaikan. Tetapi kita diberi hati yang tenang untuk menjalaninya, kita diberi damai sejahtera untuk menjalaninya. Dan kita tetap percaya dengan iman bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu sekali lagi boleh mengingatkan kami di tengah-tengah segala pergumulan dan penderitaan yang sering kali kami alami. Kau mengingatkan kami untuk menjadi orang percaya yang tetap bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin sulit bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, tetapi biarlah Kau juga terus ingatkan kami bagaimana kami terus bisa menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah segala penderitaan ini kami tetap bisa memuliakan Engkau dan bahkan bisa menguatkan orang lain. Terima kasih ya Bapak. Dan hari ini pun Bapak-Mu juga berdoa secara khususnya untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu Ibu Hendy Yauri maupun Ibu Chong Nyo. Kami berdoa kiranya Tuhan yang beranugerah dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan juga yang terus dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian MDT pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.